Halo Sobat Asesmen, betul sekali. Hari ini hasil TKA sudah diumumkan ya, karena ini kan sudah ada posternya kemarin dan hasil TKA akan diumumkan tanggal 23 Desember 2025 kepada Dinas Provinsi dan Kanwil Satuan Pendidikan. Hari ini tanggal 23 September, saya bikin video jam 19.28 teman-teman. Nah ini surat edarannya juga sudah saya dapatkan di sini. Nah, ini dia surat edaran tentang pengumuman hasil TKA jenjang SMA, MA, SMK, MAK sederajat tahun 2025. Yang pada intinya ya saya jelaskan secara sederhana ya teman-teman dari surat ini ya. Sepenangkapan saya gitu ya. Cara cek hasil TKA itu seperti ini. Dinas nanti memverifikasi data DKH TKA di sini. DKH TKA data kolektif hasil TKA gitu ya. Kemudian setelah diverifikasi nanti sekolah baru bisa melihat datanya. Setelah sekolah melihat datanya, sekolah akan memverifikasi data DKH TKA. Baru selanjutnya sekolah akan mencetak SH TKA atau sertifikat hasil TKA. Ini masih ada 4 langkah lagi. Kemungkinan seperti itu, teman-teman. Karena ini hal yang baru ya TKA, jadi mari kita coba ya akses. Seperti biasa, kita buka web TKA Kemdikdasmen di sini. Kita buka, kemudian silakan teman-teman login seperti biasanya. Ini VRKWN. PVMKN. Nah, ini kita sudah masuk ke website TKA, teman-teman. Kemudian selanjutnya di sini juga sudah ada pengumuman hasil tes kemampuan akademik yang mana nih tanggal 23 Desember Dinas Provinsi dan Kanwil Kemenag login menggunakan akun lalu daftar kolektif hasil TKA berisi identitas dan nilai individu peserta TKA. Tindak lanjutnya adalah Dinas verifikasi kelengkapan data mulai dari jumlah satuan pendidikan dan jumlah murid. Jadi sebatas jumlah sekolahnya berapa, muridnya berapa gitu ya. Nah, nanti jika sudah benar disampaikan ke satuan pendidikan sesuai kewenangannya. Disampaikannya seperti apa? Di tanggal yang sama juga kalau memang dinas sudah memverifikasi ya. Itu nanti sekolah, berarti kita ya sebagai operator ya, login menggunakan akun seperti yang saya lakukan saat ini nih, setelah mendapat akses dari dinas ya. Akses dari dinasnya itu bisa diketahui seperti ini nanti teman-teman, nanti saya tunjukkan ya. Nanti data kolektifnya itu berisi identitas dan nilai individu peserta TKA. Nah, kemudian kita verifikasi juga. Jadi, tadi kan dinas verifikasi, sekolah buka, sekolah verifikasi, sekolah cetak sertifikat. Urutannya begitu ya. Jadi, verifikasinya apa? Mulai dari bagian inilah ya. Ya, diverifikasi kebenarannya nanti juga saya tunjukkan prosesnya ya. Nah, selanjutnya nanti tanggal 5 Januari 2026. Kalau sebenarnya ini sudah diedit ya. Kalau teman-teman lihat saluran WA Ngapakpedia ya, itu di sini di Ngapakpedia ya saya post ya, saya screenshot nih tadi sore nih. Itu 5 Januari 2025. Makanya saya ngomong hasil TK hanya bisa dilihat pakai mesin waktu. Soalnya 5 Januari 2025 gitu ya. Udah kelewat nih, udah dibenerin. Sekarang 5 Januari 2026 baru bisa cetak sertifikat hasil TKA-nya. Nah, prosesnya gimana? Di sini teman-teman ada menunya. Hasil TKA kalian buka. Kemudian yang pertama ini dulu. Daftar kolektif DKH TKA kalian buka ya. Nah, ini masih tanda merah seperti ini ya. Nah, nih, nggak bisa diklik. Artinya apa? Karena kemungkinan besar dinas belum memverifikasi jumlah sekolah dan jumlah murid. Kalau saya sih ini jumlahnya 26 udah benar ya. Jadi nanti dinasnya itu verifikasi dulu ya. Makanya mungkin ada yang sudah bisa, ada yang belum bisa. Kalau yang sudah bisa artinya dinasnya sudah memverifikasi jumlahnya. Kalau yang belum bisa artinya dinasnya belum verifikasi ya. Kalau yang sudah bisa berarti sudah diverifikasi. Kalau yang belum bisa ya belum diverifikasi. Nah, seperti itu. Misal nih udah bisa gitu ya. Setelah bisa nanti misalnya udah bisa itu dicetak
dicetak atau di-download, misal di-download. Nah, kan ini belum bisa nih, karena kan belum bisa milih ya. Di-download, setelah di-download nanti dicek datanya sesuai atau tidak. Nah, kalau sudah sesuai di sini, di validasi data DKH TKA. Ini sesuai yang saya tadi sebutkan, yaitu sekolah memverifikasi data DKH TKA. Ya, nah ini nomor 2 itu belum bisa karena nomor satunya belum dilakukan sama dinas. Kemungkinan begitu, ya. Jadi sementara saya masih di tahap kedua. Nah, kalau di tahap kedua sudah bisa, maka kita akan verifikasi di sini, ya. Nih, saya perkecil dulu layarnya. Nah, ini ya, nanti verifikasi dan validasi pencetakan SHTKA. Nih, nomenklatur dan nama dan kepala satuan pendidikan valid nggak? Kalau valid tinggal dipilih valid. Kalau belum ya dipilih belum gitu ya. Kemudian biodata pesertanya valid nggak? Kalau udah valid ya dipilih valid. Jumlah pesertanya valid nggak? Valid. Makanya nanti itu nah ini nih belum kan ya, belum bisa buka DKH TKA. Ya ini masih silang. Karena ya kita memang belum bisa download. Ini kan belum bisa nih. Begitu teman-teman. Jadi urutannya seperti ini ya. Dinas verifikasi, sekolah melihat data, sekolah verifikasi data, sekolah mencetak gitu. Nah, itu ya. Jadi ini nanti diverifikasi kalau kalian udah bisa mendownload data DKH TKA-nya ini di-download. Kalau belum bisa di-download, ya berarti belum bisa ke tahap verifikasi. Apanya yang mau diverifikasi kalau belum bisa dilihat. Nah, nanti sertifikat TKA-nya itu tanggal 5 Januari 2026 nih, ya. Makanya sesuai di surat edarannya, Bang itu urutannya dasarnya dari mana? Nah ini tadi saya sudah baca-baca ya, ini suratnya ya. Biasanya kan kalian males baca, jadi saya langsung pada intinya saja ya. DKH TKA ini disampaikan kepada Satuan Pendidikan melalui Dinas Pendidikan Provinsi ya, mulai hari Selasa jam 5 sore ya. Berarti ini sebenarnya Dinas Provinsi, Kabupaten Kota itu sudah bisa mengakses DKH TKA. Nah, Dinas Pendidikan Provinsi itu sesuai kewenangannya melakukan verifikasi DKH TKA terhadap kelengkapan dan kesesuaian identitas murid dan kepala satuan pendidikan. Nah, kalau sudah dinas memverifikasi, nih ada kata-kata. Setelah verifikasi, Dinas Pendidikan Provinsi kemudian dengan kewenangan mencetak dan menandatangani dan mendistribusikan DKH TKA ya. Ini kan saya nggak punya akses ke akun dinas, jadi di sini sudah dikatakan setelah verifikasi. Nah, kemudian DKH TKA itu wajib ditandatangani sebelum diberikan kepada satuan pendidikan oleh pejabat sesuai kewenangan ya. Antara lain Dinas Pendidikan Provinsi dan seterusnya lah ya. Jadi sebelum diberikan atau sebelum diberi akses ya. Makanya ini kan di hasil TKA, di DKH TKA-nya itu saya belum bisa akses karena ya itu mungkin belum ditandatangani secara digital gitu ya sama dinas gitu. Nah, pada akun Dinas Pendidikan Provinsi itu nanti memuat halaman isian identitas penandatangan DKH TKA. Jadi nanti ada nama orang dinas yang harus menandatanganinya. Nah, nanti pada akun satuan pendidikan di menu sub DKH TKA tersedia daftar murid peserta TKA dalam bentuk rekapitulasi nilai dan dapat dicetak langsung melalui tombol cetak. Nah, ini kan tombol cetaknya belum bisa nih. Nah, ya karena belum diverifikasi gitu, teman-teman ya. Selanjutnya nanti kalau TKA diterbitkan, didistribusikan, dicetak menemukan menu pencetakan TKA yang disiapkan kementerian sudah. Selanjutnya Dinas Pendidikan membuka akses. Nah, ini membuka akses cetak SH TKA bagi satuan pendidikan. Nah, ini dia sederhananya nih, akses verifikasi pencetakan SHTKA. SHTKA itu dirilis melalui laman manajemen TKA, dicetak oleh Satuan Pendidikan melalui hasil TKA submenu cetak SHTKA. Tapi kan ini belum ada nih menu cetaknya ya. Untuk SHTKA belum ada ya karena tanggalnya aja belum, terus kita belum verifikasi ya, kita belum verifikasi, dinas belum verifikasi seperti itu. Nah, nanti sebelum mencetak, Satuan Pendidikan melakukan verifikasi. Nah, yang tadi saya tunjukkan verifikasinya di mana? Nih, di sini. Validasi data. Nah, ini valid nggak, valid nggak, valid nggak, gitu ya.
Kemudian, satuan pendidikan dapat mencetak SHTKA setelah melakukan verifikasi dan memastikan kesesuaian data identitas. Begitu, teman-teman ya. Untuk selanjutnya nanti di SHTKA itu ada barcode ya. Yang mana barcode itu bisa kita scan untuk mengecek keaslian sertifikat itu. Di mana scan-nya? Di sini di SHTKA ya. Sayangnya SHTKA-nya webnya belum bisa dibuka kayaknya tadi. Nah, halaman tidak ditemukan ya. Jadi ini hampir sama kayak ijazah, ada kode unik sendiri-sendiri ya. Nih. Nih, ada memuat barcode atau QR di bagian bawah lembar gitu, teman-teman. Nah, ini juga ada kode unik, ini dapat digunakan sebagai salah satu dasar verifikasi ya. Jadi ini hanya sama kayak ijazah, biasanya kan tiap ijazah di bawahnya ada kode unik sendiri-sendiri yang membedakan dengan ijazah lainnya. Oke, teman-teman. Jadi sederhananya sekali lagi urutannya ya ini. Dinas Verifikasi Data DKH-TKA, kalau sudah berarti nanti sekolah akan bisa melihat data DKH-TKA-nya ya. Kalau sekolah sudah bisa melihat, tinggal sekolah verifikasi data. Nah, setelah diverifikasi baru mencetak SHTKA. Gitu, teman-teman. Terus ini saya spill sedikit, ada informasi, ini kebenarannya mungkin belum bisa dipastikan, tapi ya sedikit spill aja ya, teman-teman ya. Tentang lini masa pelaksanaan TKA SD SMP sederajat tahun 2026. Kemungkinan pendaftaran itu 19 Januari sampai 28 Februari, kemudian simulasinya 2 sampai 8 Maret, gladi bersih 9 sampai 17 Maret, pelaksanaan utamanya 6 sampai 16 April. Untuk SMP, kalau SD 20 sampai 30 April. Kemudian ada susulan dan pengelolaan hasil dan pengumuman hasil. Jelas pengumuman itu harus dilakukan sebelum tahun ajaran berakhir, karena itu nanti sertifikat TKA-nya akan digunakan untuk mendaftar sekolah di tingkat selanjutnya jalur prestasi. Ya, mungkin ini bisa saja berubah atau tidak, tapi intinya saya spill sedikit gambarannya seperti yang saya sampaikan di sebelum-sebelumnya. Kalau TKA SD SMP itu antara Maret April ya, ini benar Maret April gitu, teman-teman ya. Terima kasih, itu saja video yang ingin saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data. Salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.